Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra dengan NRP 22401038. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas saya, yaitu PT Bukit Ulu Waktu Villa Tbk. Langsung aja kita masuk ke struktur organisasi. Yang pertama ada Dewan Komisaris. Komisaris utama ada Astini Bernawati Udang. Yang kedua komisaris Cindy Budi Jono. Lalu ada komisaris independen Pak Soeng Hun. Selanjutnya ada direktur utama Satrio, direktur Henry Utomo, direktur Riana Fahmi. Selanjutnya ada divisi-divisi di bawah direksi. Pertama ada finance accounting, project and strategy development, procurement, marketing, operasional, sales, hotel management, human capital, corporate finance, informasi teknologi, corporate secretary and illegal. Masuk ke analisis internal. Yang pertama ada aspek keuangan. Aspek keuangan di triwulan 1 2024 pendapatannya sebesar 114 miliar, di triwulan 2 157,8 miliar, di triwulan 3 272,1 miliar, laba usahanya 5,6 miliar, di triwulan 2 ada 14,9 miliar, triwulan 3 61,7 miliar. Untuk laba bersihnya di triwulan pertama ada 10,8 miliar, di triwulan 2 ada 9,3 miliar, di triwulan 3 ada 15,2 miliar. Kas dan bank di triwulan 1 sebesar 80 miliar, triwulan 2 82 miliar, triwulan 3 124,6 miliar. Total ekuitasnya di triwulan 1 sebesar 95,6 miliar, di triwulannya 946 miliar, di triwulan 3 ada sebesar 970 miliar. Pendapatan naik terus dari Q1 ke Q3. Ini pertamanya masuk ke analisis internal, pemasaran, perkembangan, dan perubahan. Yang positifnya, Bufa memulai memposisikan diri lebih kuat sebagai brand lifestyle hospitality yang mengutamakan pengalaman bukan sekadar tempat menginap. Ada peningkatan pendapatan signifikan di triwulan 2 dan 3. Kemungkinan besar karena peningkatan promosi, penyesuaian harga dan layanan, menangkap tren review travel pasca pandemi. Lalu fokus pada segmen kelas atas masih dominan, tapi perusahaan mulai membuka potensi kerja sama strategi untuk memperluas jangkauan. Selanjutnya yang negatif, belum ada identifikasi transformasi digital yang pasif, misal aplikasi e-commerce untuk booking. Selanjutnya ada perlu strategi promosi yang lebih tech savvy agar menarik segmen anak muda dan situasi global. Selanjutnya masuk ke operasional, implementasi, dan efisiensi. Positifnya, beban operasional menurun di triwulan 2 dan 3 dibanding tahun sebelumnya. Biaya manajemen, energi, dan pelayanan lebih terkendali. Fasilitas terus ditingkatkan, terutama properti Villa Alila Ubud dan Alila Villas Uluwatu yang jadi andalan. Aset tetap dan aset dalam membangun tetap stabil dan dijaga kualitasnya. Ini penting untuk daya saing jangka panjang. Untuk negatifnya, beban bunga utang masih tinggi. Triwulan 2 dan triwulan 3 sekitar 20-30 miliar. Selanjutnya perlu perhatian lebih ke efisiensi penggunaan energi dan SDM agar tetap kompetitif. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis eksternal. Pertama ada kondisi ekonomi dan politik nasional. Peluangnya pemilu 2024 menciptakan efek ganda. Di satu sisi menimbulkan ketidakpastian sementara di triwulan 1 dan triwulan 2, tapi juga meningkatkan perputaran uang dan mobilitas domestik, terutama saat libur panjang. Inflasi masih terkendali selama 2024 sehingga daya beli wisatawan domestik relatif stabil. Untuk ancamannya, suku bunga masih tinggi, membuat investor lebih hati-hati untuk menanam modal, khususnya di sektor properti dan hospitality. Nilai tukar yang fluktuatif bisa mempengaruhi wisatawan asing, harga jadi lebih mahal, dan menambah beban bunga pinjaman dalam mata uang asing. Selanjutnya, tren industri pariwisata dan perhotelan. Untuk peluang, wisata Bali makin ramai, terutama di triwulan 2 dan triwulan 3 2024. Bupa sangat diuntungkan karena punya properti strategis di Ubud dan Uluwatu. Menggunakan tren eksklusif dan stability travel makin populer, cocok dengan positioning Bufa yang menekankan desain alami dan kelanjutan. 3. Wisatawan asing kembali meningkat, khususnya dari Eropa dan Australia. Ini berdampak langsung pada kompensasi villa-villa mewah di Bufa. Untuk ancamannya, persaingan makin ketat, terutama dari startup hospitality digital seperti Airbnb Luxi dan jaringan hotel global yang sudah mulai ekspansi kembali ke Indonesia.
Selanjutnya kedua, kebiasaan konsumen berubah cepat. Lebih banyak menggunakan media digital dan aplikasi untuk membandingkan harga, baca review, dan pesan kamar. Perusahaan konvensional bisa tertinggal kalau tidak cepat diadaptasi. Oke, kita masuk ke perubahan sosial dan teknologi. Peluangnya, digitalisasi wisata membuka peluang kolaborasi dengan travel platform seperti Traveloka, Agoda, TikTok Travel, dan lain-lain. Tentunya media sosial jadi sarana untuk promosi destinasi, terutama untuk pasar muda dan Gen Z. Tantangannya, Bufa harus meningkatkan kehadiran digitalnya, termasuk user experience di website dan sosial media engagement. Konsumen makin menuntut transparansi soal harga, layanan, dan keberlanjutan lingkungan. Kalau tidak memenuhi ini, reputasi bisa terkena. Ada perubahan visi misi, pertama perubahan strategi dan fokus bisnis. Bufa mulai menonjolkan diri sebagai perusahaan lifestyle hospitality, bukan sekedar operator hotel. Fokus pada keberlanjutan desain inovatif dan budaya lokal. Ini adalah pergeseran identitas sehingga perlu disertakan dalam visi dan misi. Yang kedua, ada pemulihan dan pertumbuhan keuangan. Setelah berhasil dari keluar aktivitas negatif dan memperbaiki kinerja, Bufa punya momentum untuk menetapkan tujuan jangka panjang yang lebih ambisius. Yang ketiga ada adaptasi terhadap tren industri. Wisatawan saat ini mencari pengalaman yang personal, digital, dan ramah lingkungan. Perusahaan tidak menyelesaikan visinya dengan tren baru akan sulit bertahan lama. Yang keempat ada visi baru, menjadi pelopor hospitality gaya hidup berkelanjutan yang menginspirasi dunia melalui pengalaman autentik dan desain khas Indonesia. Misi usulan barunya menyediakan layanan penginapan premium yang menghubungkan budaya lokal, desain inovatif, dan keberlanjutan lingkungan. Membangun realitas pelanggan melalui pengalaman yang personal dan digital. Mengelola sumber daya dan efisiensi dan bertanggung jawab demi pertumbuhan jangka panjang. Meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan semua pemangku kepentingan melalui tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya ada implementasi. Yang pertama dari sisi keuangan, reputasi, dan efisiensi biaya. Bufa memangkas beban operasional seperti biaya manajemen, pemeliharaan, dan energi. Hal ini terbukti dari meningkatnya laba usaha dari 50,6 miliar di triwulan 1 menjadi 61,7 miliar di triwulan 3 2024. Yang kedua ada penguatan arus kas. Kas sempat turun gratis di triwulan 1, tapi berhasil ditingkatkan kembali menjadi 124 miliar di triwulan 3. Hal ini dicapai dengan menahan pengeluaran investasi dan pelunasan sebagai utang bank. Yang ketiga ada optimalisasi aset tetap Bufa. Bufa melakukan revaluasi aset dan investasi dalam pengembangan properti. Nilai aset tetap stabil, lebih dari 1,1 triliun sepanjang 2024. Hal ini juga meningkatkan daya tarik investor dan kreditor. Selanjutnya dari sisi pemasaran, dari branding ke lifestyle hospitality, Bufa memposisikan diri sebagai penyedia pengalaman gaya hidup, bukan sekedar tempat penginap, terutama melalui Alila Villas dan Alila Ubud. Dibanding ini fokus pada kenyamanan, keindahan, desain, dan budaya lokal. Transformasi digital masih perlu didorong lebih jauh. Dalam tercatat transformasi digital besar di laporan keuangan, tapi implementasikan sistem servisasi online, aplikasi loyalty, dan pemasaran melalui media sosial harus segera dikejar agar tidak tertinggal di tren industri. Segmentasi dan targeting ulang. Bufa harus menargetkan wisatawan CEO luxury, yaitu travel yang peduli pada kenyamanan, keindahan, arsitektur, dan keberlanjutan lingkungannya, dengan karakter seperti Bufa yang eksklusif dan alami. Yang ketiga ada dari sisi operasional, green operation. Bufa menekankan operasional yang ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku. Ini juga tercermin dalam cita properti mereka yang menyatu dengan alam. Meningkatkan SOP dan layanan tamu. Pelayanan ditingkatkan lewat pelatihan SDM dan penilaian produser personal standar. Selanjutnya ada renovasi dan pengembangan properti. Bufa tetap konsisten menambah aset tetap dan memperoleh varietas existing setiap kuartal. Bufa menganggarkan sebesar 20-25 miliar untuk mengembangkan ini agar properti tetap menarik bagi pasar kelas atas. Masuk ke lingkungan internal dan eksternal terhadap visi dan misi baru. Yang pertama ada faktor internal, aset dan properti premium. Bufa sudah memiliki Alia Villa Uluwatu dan Alia Ubud yang sangat cocok untuk branding hospitality gaya hidup berkelanjutan. Properti ini mengujung desain khas Indonesia dan menyatu dengan alam. Selanjutnya performa keuangan yang mulai pulih. Dari triwulan 1 ke triwulan 3 2024, laba usaha naik signifikan dan kas meningkat kembali. Artinya perusahaan punya napas untuk mulai berinvestasi ke arah misi baru seperti digitalisasi dan efisiensi operasional. Yang ketiga ada budaya dan citra brand. Citra
Citra Bufa memang sudah melekat dengan kemewahan, ketenangan, dan keunikan desain. Hal ini sejalan dengan misi baru yang menekankan pengalaman autentik dan desain khas Indonesia. Yang keempat ada efisiensi operasional. Bufa sudah melakukan pengurangan biaya yang efektif, SDM dan struktur sudah lebih ramping, yang membuat implementasi visi misi baru menjadi lebih keluarga. Selanjutnya faktor eksternal, ada eksternal politik yang mendukung situasi politik nasional pada tahun 2004 relatif stabil. Pasca pemilu, pemerintah tetap menunjukkan komitmen pada pengembangan sektor pariwisata, khususnya Bali. Kebijakan fiskal dan promosi wisata juga mendukung ekspansi sektor hospitality. Ini menciptakan iklim yang kondusif untuk misi Bufa sebagai pelopor hospitality gaya hidup. Selanjutnya ekonomis belum mendukung, walaupun sektor wisata yang sedang bangkit dan pendapatan Bufa meningkat, kondisi makroekonomi belum sepenuhnya mendorong ekspor pasif Bufa. Suku bunga masih tinggi, nilai tukar rupiah, fluktuasi dan biaya operasional cenderung naik. Ini membuat misi jangka panjang seperti pengembangan properti baru dan digitalisasi cukup menantang. Selanjutnya sosial. Mendukung tren wisatawan saat ini sangat cocok dengan arah Bufa. Mereka mencari pengalaman autentik, desain lokal, dan penginapan yang ramah lingkungan. Generasi muda seperti milenial dan Gen Z juga telah tertarik pada brand yang punya nilai budaya dan keberlanjutan. Artinya, visi baru Bufa sangat pas untuk memenuhi ekspektasi pasar saat ini. Selanjutnya ada teknologi yang mendukung. Secara umum, perkembangan teknologi di sektor pariwisata mendukung penerapan misi Bufa yang mengarah ke digitalisasi layanan. Namun, implementasi dari sisi perusahaan masih harus ditingkatkan. Lingkungan mendukung, tapi butuh komitmen struktural agar bisa menyusul ketinggalan. Selanjutnya ada hambatan implementasi visi misi baru. Hambatan internalnya, yang pertama ada keterbatasan dalam transformasi digital, yang kedua kapasitas finansial yang terbatas untuk ekspansi cepat, yang ketiga keterbatasan aspek SDM dalam inovasi dan teknologi, yang keempat perlu sosialisasi visi misi yang merata ke semua unit. Lalu ada hambatan eksternalnya, yang pertama kondisi ekonomi domestik dan global yang masih tidak stabil, yang kedua ada persaingan yang makin ketat dalam sektor hospitality, yang ketiga ada tuntutan konsumen yang tinggi, yang keempat ada perubahan regulasi dan izin lokal. Ya, sekarang lanjut ke strategi yang digunakan dan diimplementasikan. Yang pertama ada transformasi digital hospitality. Strategi ini bertujuan untuk menjawab misi Bufa dalam memberikan pengalaman yang personal dan digital bagi para tamunya. Transformasi dilakukan melalui investasi pada pengembangan website interaktif, aplikasi mobile, sistem loyalitas pelanggan, dan layanan digital. Dengan adanya layanan digital yang integrasi dan mudah diakses, Bufa dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan, memperkuat loyalitas, serta mendorong efisiensi dalam proses reservasi dan layanan. Dampak strategi ini diharapkan terlihat dalam peningkatan reputasi pelanggan, efisiensi, dan biaya operasional. Selanjutnya ada peningkatan layanan berbasis budaya dan lingkungan. Untuk mendukung visi menjadi pelopor gaya hidup berlanjutan yang mengunjung desain khas Indonesia, Bufa perlu memperkuat nilai budaya dan kepedulian lingkungan dalam layanannya. Strategi ini mencakup pengembangan Selanjutnya ada peningkatan layanan berbasis budaya dan lingkungan. Untuk mendukung visi menjadi pelopor gaya hidup berkelanjutan yang mengusung desain khas Indonesia, Bufa perlu memperkuat nilai budaya dan kepedulian lingkungan dalam layanannya. Strategi ini mencakup pengembangan paket penginap berbasis budaya lokal, program wisatawan, komunitas, serta penerapan konsep green stay yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada strategi kemitraan dan aliansi. Untuk mengatasi hambatan finansial dan keterbatasan teknologi internal, Bufa perlu membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Ini mencakup kolaborasi dengan investor hijau yang berorientasi pada prinsip ESG, platform digital seperti Traveloka dan sejenisnya. Selanjutnya masuk ke pengeluaran operasional dan likuiditas.
Agar strategi besar dapat dijalankan secara konsisten, BUFA harus memperkuat efisiensi personalnya serta memastikan kestabilan arus kas. Langkah-langkah perlu diambil mencakup pengendalian biaya operasional, percepatan kepuasan pelunasan utang berbunga tinggi, dan pendekatan konversi pendapatan menjadi kas. Dengan memperbaiki likuiditas dan struktur keuangan, BUFA dapat mengurangi risiko keuangan serta menciptakan ruang cukup untuk ekspansi strategis. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan dipresentasikan. Mohon maaf bila ada salah atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.